Shalom, perkenalkan nama saya Man Santoso dengan NPM 21110064 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini saya lakukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sejarah Sastra. Dosen pengampu Ibu Renita Saragi, SPD MPD. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai Sastra Indonesia Angkatan 2000-an. Sastra Indonesia Angkatan 2000-an. Setelah wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan reformasi muncul, namun tidak berhasil dikukuhkan karena tidak memiliki juru bicara. Koril Lion Rampan pada tahun 2002 melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000. Sebuah buku tebal tentang angkatan 2000 yang disusun diterbitkan oleh Gramedia Jakarta pada tahun 2002. Lebih dari 100 orang penyair, cerpenis, novelis, eseis, dan kritikus sastra dimasukkan Koril ke dalam angkatan 2000, termasuk mereka yang sudah memulai menulis sejak 1980-an. Bukankah itu waktu yang lama? Seperti Afrizal Malna, Ahmadun Yosi Herfanda, dan Seno Agumila Aji Dharma, serta yang muncul pada akhir 1900-an. Seperti Ayu Utami dan Rothea Rosa Herliana. Sekarang kita masuk ke dalam karakteristik karya sastra angkatan 2000-an. Karakteristik karya sastra angkatan 2000-an terbagi atas 10 bagian. Yang pertama, menggunakan kata-kata maupun frasa yang bermakna kontatif. Kedua, banyak menyindir keadaan sekitar, baik sosial, budaya, politik, ataupun lingkungan. Yang ketiga, revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas dan kecenderungan ke puisi konkret yang disebut anthropomorphisme. Yang keempat, kritik sosial sering muncul lebih keras. Yang kelima, penggunaan estetika baru. Dan yang keenam, karya cenderung vulgar. Ketujuh, mulai bermunculan fiksi-fiksi Islami. Dan yang kedelapan, munculnya cyber sastra di internet. Kesembilan, ciri-ciri bahasa diambil dari bahasa sehari-hari, yaitu kerakyatan. Dan yang kesepuluh, karya sastra pada angkatan ini mulai berani memunculkan karya sastra yang cenderung berbau vulgar dan kebanyakan memproduksi moral pergaulan bebas ala Amerika. Peristiwa penting sejarah sastra Indonesia angkatan 2000-an atau sering dikatakan sebagai angkatan reformasi terbagi atas 5 bagian. Yang pertama itu terbitnya jurnal cerpen 2002 oleh Joni Aryadinata dan kawan-kawan. Kedua, lomba sayembara menulis novel Dewa Kesenian Jakarta 2003. Dan yang ketiga, Festival Seni Surabaya 2005. Keempat, Kongres Cerpen yang dilakukan secara berkala 2 tahun sekali. Kongres ini berhasil mengangkat citra cerpen secara lebih terhormat. Kegiatan ini sekaligus untuk menyosialisasikan keberadaan cerpen sebagai bagian dari kegiatan kesusastraan yang penting. Dan yang kelima atau yang terakhir, munculnya cyber sastra. Yang terakhir, saya akan coba untuk menjelaskan tokoh-tokoh pada sastra Indonesia angkatan 2000-an. Yang pertama, Acep Zamzam Noor. Selain menulis sajak, ia juga dikenal sebagai pelukis. Acep lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat tanggal 28 Februari 1960. Setelah tamat SMA di Pondok Pesantren Jakarta, kemudian dia melanjut pendidikan ke Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Tamat 1987. Kemudian memperdalam pengetahuan di Universitas Italia Stanis Perugia, Itali 1991 hingga 1993. Ada beberapa karya Acep Zamzam Noor yang telah saya cantumkan di sebelah kiri saya. Karyanya tersebut diciptakan mulai dari 1982 hingga tahun 1999. Yang kedua, Afrizal Malna. Penulis sajak, cerpen, dan esai ini dilahirkan di Jakarta tanggal 7 Juni 1997.
Pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Tinggi Filsafat Drikarta di Jakarta, tapi dia tidak menyelesaikan sekolah tersebut. Ia pernah mengikuti Festival Penyiar Internasional di Rotterdam, Belanda 1995. Dalam penulisan sajak, ia pernah memperoleh penghargaan dalam sayembara Kincir Emas dari Radio Nederland tahun 1981. Ada beberapa karya dari Afrizal Malna yang telah saya cantumkan di sebelah kiri saya. Karya tersebut dia ciptakan mulai dari tahun 1984 hingga tahun 2003. Yang ketiga, Ahmadun Yosi Herfanda. Ahmadun Yosi seorang penyair, cerpenis, dan eseis yang dilahirkan di Kaliwungu, Kendala, Jawa Tengah 17 Januari 1956. Dia berpendidikan sekolah dasar, sekolah tinggi menengah pertama, madrasah 6 tahun, dan sekolah tinggi atas tahun 1975. Semua di Kendal. Di PGSLP IKIP Semarang 1978. Dan kemudian kuliah di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia FKSS IKIP Negeri Yogyakarta 1978. Tahun 1986 mendapat gelar Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra dari FBPS IKIP Yogyakarta dan menyelesaikan S2 jurusan Magister Teknologi Informasi pada Universitas Pramudia Mulia Jakarta 2005. Adapun beberapa karya dari Ahmadun Yosi Herfanda dapat Anda lihat di sebelah kiri saya. Karyanya tersebut ia ciptakan mulai dari 1984 hingga tahun 2001. Dan tokoh yang keempat adalah Gus T.F. Sakai. Nama yang sering digunakan dalam berkarya adalah Gus T.F. atau Gus T.F. Sakai. Nama lengkapnya adalah Gus Trafizal Busra. Ia dilahirkan di Payakumbuh, Sumatera Barat tanggal 13 Agustus 1965. Ia menyelesaikan pendidikan di Fakultas Peternakan Universitas Andalas, Padang, dan tamat tahun 1994. Adapun beberapa karya dari Gus T.F. Sakai dapat Anda lihat di sebelah kiri saya. Karyanya tersebut ia ciptakan mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2002. Sekian video penjelasan saya mengenai sejarah sastra angkatan 2000-an. Jika ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.